Baik, ini adalah tampilan yang dikenal dengan sebutan welcome screen. Jadi ketika kita pertama kali membuka Mayop, apapun versinya, kita akan ketemu window seperti ini. Ini ada 5 tombol. Yang pertama open itu untuk membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Create itu untuk membuat company file baru. Explore ini untuk melihat contoh company file, contoh perusahaan yang sudah dibuat oleh Mayop. Jadi sudah berisi transaksi, jadi kita bisa lihat sebuah perusahaan yang transaksinya sudah diinput ke dalam Mayop. What's new ini adalah keterangan yang merupakan pembaharuan dari versi yang kita gunakan, yang tidak ada di versi sebelumnya. Dan exit sesuai dengan namanya untuk keluar. Ya. Baik, kalau kita lihat contoh kasusnya, contoh kasusnya sudah di-download belum? Sudah di-download contoh kasusnya yang ada di web kuliah online? Ya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke ya. Itu di situ kalau di kasusnya nama perusahaannya PT Sangga Buana, ganti saja dengan nama masing-masing ya. Di langkah pertama kita klik dulu tombol create untuk membuat company file baru. Ya. Ini akan dipandu oleh suatu semacam wizard yang disebut dengan company file assistant. Ini di introduction, ya, jadi keterangan di sebelah kiri ini. Jadi kita lewat dulu introduction-nya hanya sebagai pengantar atau keterangan saja. Kita klik saja tombol next. Nah, di company name-nya, kalau di kasus PT Sangga Buana, kita ganti dengan nama masing-masing. Kenapa diganti dengan nama? Agar nanti nama filenya juga nama kita. Jadi tidak akan tertukar dengan orang lain. Misalnya, ini saya gunakan nama saya, ya. Itu di perusahaannya. Dan terus diisi ya. Alamatnya sesuaikan dengan yang ada di kasus. Misalnya di kasus Jalan PH Mustafa 33 Bandung. Dan seterusnya, phone number juga diisi ya. Oke. Kalau sudah lengkap semua jadi isi, klik tombol next. Nah, kita akan berada di accounting information, atau lebih kita kenal, lebih familiar dengan istilahnya tahun buku. Nah, di kasus tahun bukunya 2021, kita gunakan 2022 juga nggak masalah ya, biar tidak mundur-mundur ketika menginput transaksi. Kemudian last month-nya ini kita pindahkan ke Desember. Ya. Kenapa Desember? Karena tahun buku itu biasanya dimulai dari Januari ke Desember. Ya. Kecuali kalau seperti perusahaan asing, ada yang mulai dari Juli ke Juni, maka last month-nya pindahkan ke bulan Juni, ke bulan akhir di periode akuntansi. Nah, kemudian di bawahnya ada conversion month. Conversion month ini bukan awal tahun, ya, tapi bulan di mana kita input untuk pertama kali transaksi kita ke dalam Mayop. Karena awal bulannya akan dihitung otomatis oleh Mayop. Seperti kalau Desember, dia akan hitung mundur 12 ke sebelumnya. Berarti Januari ya, sudah pasti. Nah, kalau Juni juga dia akan hitung mundur 12, akan ketemu bulan Juli. Ya, dan seterusnya. Termasuk kalau Agustus, Mayop akan menghitung mundur ke 12 bulan sebelumnya sebagai tahun awal. Tapi untuk masuk ke dalam Mayop atau untuk memindahkan transaksi ke dalam Mayop ini tidak perlu di awal bulan, boleh di tengah-tengah.
Misalnya, sekarang kan Oktober, jadi kita akan menginput transaksinya di bulan Oktober. Tapi ini juga ada konsekuensi, ada risiko. Artinya bulan sebelum Oktober, September, Agustus, Juli, dan seterusnya, tidak bisa kita input ke dalam MYOB. Jadi secara akuntansi, kita harus tutup buku dulu di bulan September, kemudian saldo awalnya masukkan ke bulan Oktober. Nah, di bawahnya, number of accounting period, ini khas yang ada di aplikasi MYOB. Di aplikasi lain, saya belum nemu. Ini pilihannya ada 2, 12 dan 13. Ini bulan ke-13 ini seperti gaji, ya, gaji ke-13. Jadi tetap bulannya, periodenya ada 12 bulan, tapi ada 1 bulan khusus yang dikenal dengan bulan ke-13 untuk mengentry penyesuaian. Jadi transaksi yang reguler, yang normal, akan dipisahkan dengan transaksi penyesuaian. Ini kita gunakan saja, accounting periodnya 13. Jadi jika suatu waktu dibutuhkan, sudah tersedia fitur untuk memisahkan transaksi normal dengan transaksi penyesuaian. Oke, berikutnya tinggal saya tombol next. Ya. Berikutnya hanya konfirmasi saja apakah data yang sudah kita input sudah tepat. Ya. Jadi kita review saja. Tahun bukunya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Conversion month-nya Oktober. Ya. Ini untuk penulisan atau penginputan accounting information atau tahun buku harus tepat. Karena kalau salah, tidak bisa kita edit. Jadi harus bikin company file yang baru. Berbeda dengan data perusahaan. Kalau salah, masih kita bisa perbaiki. Oke. Ya. Untuk meneruskan, kita tekan tombol next karena datanya sudah benar. Nah, kemudian berikutnya adalah account list, atau kita lebih familiar dengan istilah chart of account. Karena kita sudah menyediakan chart of account-nya, ya, kita pilih saja pilihan yang ketiga. Yang I would like to build my own account list. I begin using my accounting. Jadi kita akan membuat account list-nya atau chart account-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tekan tombol next. Nah, berikutnya, ini lokasi tempat penyimpanan data. Secara default, MYOB akan menempatkan data yang akan kita buat di folder instalasi MYOB-nya. Seperti di C ini ya, C, MYOB 18 ED. Ini default-nya ya. Jadi kalau misalnya lupa, ini secara otomatis MYOB akan menempatkan di folder instalasinya. Ya. Tapi ini kita bisa ubah dengan cara menekan tombol change. Misalnya kita akan tempatkan lokasinya di folder di drive D, ya. Di folder misalnya saya sudah sediakan di sini Syarif MYOB, ya. Ini namanya misalnya ya, karena saya ada beberapa kelas, ini saya beri tambahan. Tapi kalau nanti bikin nggak usah pakai tambahan seperti ini ya, cukup misalnya nama plus NPM, ya cukup ya. Ini karena saya agar tidak tukar dengan kelas lain, saya beri keterangan hari kuliah. When save ya. Nah, di sini akan berubah. Yang tadinya foldernya di tempat instalasi MYOB di drive C, sekarang berubah ke drive D. Nah, berikutnya tinggal tekan tombol next. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul ucapan selamat seperti ini, artinya saudara sudah berhasil membuat sebuah
company file baru. Di sini ada dua pilihan, setup assistant dan command center. Setup assistant ini untuk penyetingan yang akan dipandu oleh semacam wizard, misalnya membuat chart of account atau membuat saldo awal, hutang, dan piutang. Kita gunakan saja command center, ya, karena agar lebih bebas kita nanti melakukan penyetingan. Ya. Klik saja command center. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di sini akan ini dari account, banking, sales, sampai dengan card file. Ya, sampai card file ini disebut dengan command center. Ya. Ini selain bisa menggunakan dengan mouse, mengklik dengan mouse, kita bisa juga menggunakan kombinasi di keyboard kontrol dengan angka. Misalnya kalau kontrol dengan 1 itu akan merujuk pada command center account. Kalau tekan tombol kontrol dengan 4 atau dengan 3 ya, dengan 2 ke banking, 3 ke sales, 4 ke time billing, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi command center ini semacam pusat komando di mana menu-menunya akan berada di bawahnya. Ya. Ini perhatikan ya, ketika kita klik purchases, command center purchases, maka di bawahnya akan muncul menu-menu untuk melakukan input yang berhubungan dengan penjualan, mulai dari order pembelian, penerimaan barang, dan seterusnya. Kemudian jika kita tekan tombol atau command center sales, ini juga akan berubah. Ini adalah menu-menu untuk mengentry penjualan. Begitu juga kalau kita klik command center banking dan lain-lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan menginput chart of account atau daftar akun atau daftar perkiraan. Ya. Untuk menginput daftar akun, itu ada di command center account, kemudian pilih atau klik menu account list. Ya. Nah, walaupun tadi kita memilih pilihan untuk membuat account list menurut keinginan kita, tapi Pak Yob sudah menyediakan beberapa account list yang dirasakan perlu atau akun-akun penting yang akan digunakan dalam transaksi. Ya. Terutama ini bisa kita lihat ya, yang kodenya depannya 1 ya, belakangnya 00 seperti aset, liabilities, dan equity dan seterusnya. Ini sudah pasti disediakan oleh Mayob karena ini merupakan akun level 1 dan memang harus ada ya. Jadi tidak bisa dihapus akun-akun ini. Ya, paling kita bisa edit. Oke, kita coba dulu buat satu akun ya. Ini kalau lihat di kasusnya, kodenya 1000 atau 10.000 itu untuk aset, dan kebetulan di akunnya sudah ada ya, cuma namanya saja kita edit. Cara untuk mengedit akun itu bisa dengan menggunakan tombol edit ya, tersorot akunnya, kemudian tekan tombol edit, double klik pada akun yang akan kita edit, atau tekan tanda panah putih ini yang di Mayob disebut dengan zoom arrow. Jadi ada 3 cara untuk melakukan pengeditan. Kita coba aja ya yang menggunakan zoom arrow. Kita di sini sesuai dengan kasus hanya akan mengganti namanya ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Oke. Sudah dirubah, klik saja OK ya. Kemudian kasus berikutnya 1.000-nya aset lancar. Jadi kita bikin baru ya.
Bikin baru, tekan tombol new saja. Nah, kemudian jangan lupa account type-nya kita harus sesuaikan. Ya. Dan sebelum menyesuaikan tipe akun, di sini ada dua pilihan, header dan detail. Nah, header ini adalah judul akun atau kepala kelompok akun dan tidak akan digunakan dalam transaksi. Yang akan digunakan dalam transaksi adalah akun yang tipenya detail akun atau kategorinya detail akun. Jadi header hanya sebagai kelompok atau subkelompok. Ya. Nah, karena tadi di kasusnya kita akan buat aset lancar, maka account type-nya aset, nomornya 1100, ini harus 5 digit ya. Di Mayob itu hanya bisa menampung akun sebanyak 5 digit, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Jadi harga pas, harga mati. Ya. Kita isikan saja, account name-nya aset lancar. Untuk berpindah dari satu field atau satu kolom, kita bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard atau tombol enter. Ya, boleh tab, boleh enter. Nah, kalau sudah, tekan saja OK. Nah, jadi muncul di sini ya. Gitu. Coba kita berikutnya lihat lagi satu akun lagi. Itu kas dan setara kas masih berupa header, sedangkan nomornya 1100 ya. Nah, masalahnya 1100 ini sudah digunakan nih untuk akun yang namanya general account. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Karena nomornya unik, ya, tidak boleh ada nomor yang sama untuk tiap akun, maka triknya kita harus merubah dulu salah satu akun ke nomor yang lain. Nah, kalau general check account ini sebenarnya kita bisa edit menjadi Bank ABC, misalnya yang nomornya 1110. Jadi kita rubah saja ini general check account-nya, kalian edit ya. Nah, jangan lupa ya, khusus akun kas dan bank, akun type-nya harus bank, ya tidak boleh yang lain. Kenapa harus bank? Nanti ketika transaksi kas masuk atau kas keluar akan muncul. Tapi kalau tipenya selain bank, maka ketika ada transaksi jurnal kas masuk atau kas keluar, maka akun tersebut tidak akan muncul. Ya. Jadi khusus akun kas dan bank, akun type-nya harus bank. Ini kita rubah nanti nama banknya menjadi Bank ABC. Oke. Oke, nah ini muncul ya. Nah, satu lagi berarti untuk membuat header kas dan setara kas nomornya 1100. Kita buat saja new, tombol new, tipenya header atau kategorinya header, nomornya 1100, nama akunnya kas dan setara kas. Oke. Nah, sudah muncul ya. Ada aset lancar dan kas setara kas. Nah, yang jadi masalah, Bank ABC ini posisinya sejajar dengan aset lancar. Ini artinya Bank ABC ini bukan masuk ke kelompok kas dan setara kas. Ini yang disebut dengan level atau leveling dalam akun dalam aplikasi Mayob. Nah, untuk menurunkan atau menaikkan akun, di bawah ada tombol up and down. Jadi misalnya Bank ABC ini harusnya di level 4 ya setelah level setara kas. Jadi kita akan turunkan, pastikan tersorot Bank ABC-nya,
kemudian kita tekan tombol down sekali, kemudian sekali lagi, agar posisinya ya, lebih kanan dari kas dan setara kas. Artinya Bank ABC ini masuk ke kelompok kas dan setara kas. Nah, itu kurang lebih cara membuat akun baru dengan tombol new dan melakukan pengeditan. Gitu. Nah, kasusnya silahkan dicoba, dilengkapi, diisi semua sampai akunnya terisi semua. Ya. Nah, di kasus juga sudah disediakan saldo awal. Nah, walaupun di sini ada, kalau kita membuat akun seperti Bank ABC ini ya, sudah ada opening balance atau saldo awal, tapi tidak disarankan untuk mengisi saldo awal di akun. Kenapa? Karena tidak ketahuan balance atau tidaknya, seimbang tidaknya antara aset dan kewajiban tambah dengan equity. Untuk mengisi saldo awal, kita gunakan di menu setup, kemudian balances, kemudian pilih account opening balances. Nah, silakan diisi di sini dengan catatan semua akun harus dibuat terlebih dahulu. Nanti di bawah ada penjumlahan ya, amount left to be allocated. Ini harus 0, artinya balance atau seimbang antara aktiva dan pasiva. Jika ada selisih, maka akan muncul di kolom amount left to be allocated ini. Gitu ya, silahkan dicoba ini sebagai cara untuk membuat akun dan mengisi saldo awalnya.